Ya, selamat pagi rekan trader semua. Kembali lagi bersama saya Erik di sini dari seputar forex dalam ulasan analisa emas harian ya. Oke, saat ini kita lihat emas kemarin turun drastis ya traders ya, hingga mencapai di bawah level 1700-an, tertahan di zona demand ini ya traders. Dan pagi ini emas terlihat mencoba untuk kembali rebound, coba kembali pulih ke kisaran 17.11-an dan sekarang bergerak di kisaran 17.05. Ya, untuk pagi ini kita lihat banyak sekali ya zona-zona baru di sini karena kemarin pergerakannya turun drastis ya, turun ke 1695 ke demand yang ini. Oke, pertama kita bahas zona demand-demandnya di mana saja. Zona demand pertama yaitu ada di kisaran 1695.20 di sini. Saya tandain menjadi warna ini. Ini adalah zona demand lama ya traders ya. Jika kita lihat geser ke belakang, di sini zona demand yang sudah tidak fresh atau zona demand yang terbentuk sejak tanggal 7 Mei kemarin ya traders, akhirnya berhasil kembali diuji lagi. Nah, zona demand ini kemarin masih terdapat pantulan yang kuat ya, hingga saat ini akhirnya rebound kembali. Lalu di bawahnya di sini zona demand yang selanjutnya di kisaran 1680 hingga 1668 ini ya traders. Di sini ini juga zona demand lama, zona demand di sini, dan sudah tidak fresh lagi. Zona demand yang terbentuk sejak tanggal 22 April kemarin. Jika traders ingin melihat pada chartnya masing-masing, silakan buka chart tanggal 22 April ini. Nanti ada ketemu zona demand ini ya, 1680-an hingga 1668-an. Lalu di bawahnya sedikit lagi, di bawahnya ada demand lagi. Di candle tanggal 21 April ini ya, ada demand lagi di kisaran 1660-an, 1661 hingga 1653-an di sini ya. Ini demand baru lagi ini. Dan kayaknya ini masih fresh ya traders ya, belum pernah teruji, belum pernah ada pengujiannya. Ya betul, belum pernah ada pengujian di demand 1660-an ini. Kita geser lagi, ya ini demand-demand yang lama ya, yang dalam banget ya. Sepertinya harga belum akan mencapai di sini. Ini demand-demand lama. Jadi untuk demand hari ini yang perlu kita perhatikan ada 3 ya traders ya. Demand di 1695-an, demand yang ini ya. Lalu demand yang kedua 1680 hingga 1668. Demand yang ini yang menjadi yang perlu kita perhatikan untuk perdagangan hari ini. Oke, itu untuk demandnya. Lalu untuk supply-nya terlihat ada beberapa zona supply baru ya traders ya di sini. Karena harga kemarin turun, lalu retrace sedikit membentuk demand, turun lagi, koreksi dikit, turun lagi hingga membentuk ada demand-demand baru di sini. Demand yang pertama, supply baru ya traders, maaf. Ada 2 supply baru di sini. Supply yang pertama yang perlu kita catat garis bawah ya, di sini adalah supply di 17.11 hingga 17.05-an. Jika traders ingin melihat di chart masing-masing, silakan lihat chart kemarin ya, tanggal 3 di sini ada bar engulf di sini. Lalu yang shadow bagian bawahnya, ekor bawahnya itu adalah supply. Saya tandain di sini ya. Nah, ini adalah supply-nya.
traders bisa lihat di chart kemarin ada bar engulf ini, lalu ekornya ini adalah supply di 17.11. Lalu supply berikutnya di atasnya juga sama, dari bar yang sama, ada shadow atasnya itu juga supply. Kita tandain lagi. Nah, ini juga supply di 17.27 hingga 17.21. Ini supply juga nih. Saya lupa ya warnanya yang 17.11 ini, karena ini adalah supply terdekat. Jadi coklat ini ya. Ya, yang coklat ini adalah supply terdekat kita 17.11 hingga 17.05. Di atasnya ada supply baru 17.27 hingga 17.22. Lalu di atas ini ada supply yang sudah kita identifikasi ya kemarin ya, di kisaran 17.45 hingga 17.39 ini juga supply sudah diuji dan harga drop lagi. Dan ini supply sudah tidak fresh ya, saya tandain lagi. Jadi hitam, ini zona hitam karena sudah tidak fresh lagi ya. Lalu ada beberapa zona di atasnya lagi, ini zona 17.50 yang di sini ya, zona supply sejak tanggal 21. Lalu ini adalah zona supply tertinggi 17.62 hingga 17.70-an. Ini adalah supply monthly ya, di sini ya masih ada ya. Jadi untuk acuan trading hari ini yang perlu kita perhatikan, zona supply-nya ada 3, yaitu traders ya, yaitu ada zona supply yang di sini 17.11, lalu berikutnya ada zona supply 17.27, dan yang paling atas adalah zona supply 17.40-an. Di sini ya ada 3 zona supply yang perlu kita garis bawahi untuk trading hari ini. Lalu acuan tradingnya gimana? Skenario trading hari ini gimana? Nah, seperti biasa berikut adalah acuan skenario untuk hari ini ya traders. Ada 2 seperti biasa, yakni buy dan sell. Buy-nya seperti biasa ketika harga sudah membreak habis zona supply, yakni zona supply 17.11.49. Dengan kata lain, ketika zona supply ini break, maka traders bisa buy di 17.11.49 ini dengan take profit ke zona supply paling atas yang kita untuk hari ini, yang 17.39 ini ya traders ya, zona supply ini. Namun ketika harga sudah masuk zona supply 17.27, disarankan untuk taking profit dulu lah, mengamankan aset yang ada. Stop loss ada di demand, yaitu di 16.9520. Sementara untuk sell yaitu ada di demand yang 16.9520 ini ya traders. Kenapa di demand ini? Karena demand ini kan sudah tidak fresh lagi ya. Dengan asumsi jika harga menyentuh atau masuk lagi ke zona demand ini, maka berpotensi harga akan turun dulu ya. Setidaknya untuk menghabiskan demand ini, yaitu hingga ke 16.88. Jadi dengan kata lain, traders bisa ambil sell ketika harga masuk ke zona demand ini 16.920 dengan take profit saya sarankan di 16.88 dulu ya. Nah, kalau harga sudah break atau menghabiskan zona demand ini, maka traders bisa melanjutkan posisi hingga ke TP berikutnya di 16.80 ya, 16.80 di sini hingga bahkan ke 16.68. Stop loss untuk posisi sell ada di bagian atas zona supply, yaitu di 17.11.49. Ya, jadi begitu traders ya. Selalu gunakan MM yang benar ya traders, utamakan safe trade. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan salam profit.